Hai Sobat Akademi, jumpa lagi dengan YouTube channel. Pada video tutorial 9 kali ini, topik yang akan dibahas adalah penggunaan rumus VLOOKUP. Mungkin tidak asing bagi beberapa orang yang sudah awam dalam penggunaan rumus tersebut. Namun, bagi teman-teman kita yang di luar sana, masih banyak yang belum mengerti tentang cara kerja penggunaan rumus VLOOKUP. Di video kali ini, saya akan menerangkan bagaimana cara proses pembuatan atau penggunaan rumus VLOOKUP. Simak video ini dan jangan lupa dukungnya like dan subscribe. Dalam hitungan ketiga Anda harus subscribe Subscribe. channel 1, 2, 3. Subscribe aja di bawah guys. Jangan lupa. Thank you so much. I love you. Pada video tutorial ke-9 kali ini, topik yang akan dibahas adalah penggunaan rumus. Penggunaan rumus VLOOKUP untuk mencari suatu nilai atau data dari kriteria baris berdasarkan data tabel dari referensi kolom dengan pernyataan logika true atau false. Pada sesi video kali ini, saya akan menjelaskan terperinci penggunaan rumus VLOOKUP dan aplikasinya di dalam suatu kasus yang sering kita jumpai. Simak video ini dan jangan lupa dukungannya, like, comment, dan subscribe. Langsung saja, pada data tabel sebagai berikut yang terdiri dari 5 kolom, kita dapat melihat pada kolom pertama terdiri dari nomor yang secara berturut. Kolom kedua terdiri atas nama barang atau nama items seperti brokoli, kol, kangkung, bayam, dan seterusnya. Kolom ketiga adalah satuan atau yang dikenal dengan UOM, unit of measure. Apakah secara per paket, per kilogram, ataukah per botol. Kolom keempat adalah harga persatuan dari setiap barang tersebut. Kolom kelima adalah diskon apabila pembelian per 10 paket atau 10 kg atau juga 10 botol. Di sini saya ingin membuat catatan hasil penjualan yang secara sistematis akan terisi, baik itu satuan, harga persatuan, total rupiah, diskon yang diberikan, dan total biaya dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Misalkan pada penjualan brokoli, kemudian satuannya adalah pak, jumlahnya adalah 10 pak, hasil penjualan, harga per pak adalah 15.000. Sehingga total rupiah adalah jumlah dikali harga per satuan. Diskon yang diberikan adalah 3.000 karena sudah mencapai ambang batas syarat penerimaan potongan. Total biaya adalah pengurangan dari total rupiah dikurangi dengan diskon. Sehingga kita dapat melihat, jadi di sini saya menginginkan satuan ini secara otomatis akan muncul apabila produk penjualan brokoli sudah terisi. Harga persatuannya juga akan muncul secara otomatis. Berikut dengan total, diskon, dan total biaya. Di sini saya menginginkan agar satuan, harga persatuan, dan diskon akan muncul apabila nama produk penjualan sudah terisi. Maka saya hapus terlebih dahulu untuk satuan, harga persatuan, dan diskon terlebih dahulu. Lalu saya ketikkan rumus untuk satuan adalah sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Perlu diperhatikan di sini pada permintaan pertama adalah lookup value, berarti nilai yang ingin menjadi dasar pencarian adalah brokoli. Lalu
tabel array. Di sini juga perlu kita perhatikan dalam hal memblok tabel yang menjadi dasar lookup value tersebut, yakni tabel yang mempunyai sudut paling kiri yang secara baris akan dicari nilainya pada kolom keberapa. Jadi di sini saya akan memblok dari C3 sampai dengan F22. Oke. Kenapa saya blok dari C3 sampai F22? Karena di C ini di dasar kolom sebelah kiri yang menjadi dasar dalam hal pencarian data. Oke. Kemudian satuan berada pada kolom kedua, kolom 1, kolom 2, maka kita isikan angka 2. Oke. Lalu ring lookup isilah dengan notifikasi false, yang berarti hanya meminta nilai yang benar, bukan salah. Lalu kita enter, maka akan terisi untuk satuan secara otomatis pak. Untuk data tabel array, kita harus menguncinya untuk menghindari kesalahan di dalam penarikan data. Untuk lookup value kita kunci secara kolom. Kita kunci secara kolom. Sini. Penjelasan kunci kolom dan kunci baris sudah kita bahas pada video sebelumnya. Enter. Hasilnya Pak. Untuk harga persatuan, maka kita kopikan rumus VLOOKUP yang sebelumnya. Kita paste kemari. Kita dapat melihat bahwasanya untuk harga persatuan berada di kolom ketiga, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka kita ubah angka untuk kolom index number menjadi kolom 3. Lalu enter. Maka secara otomatis angka 15.000 akan terisi. Untuk potongan sama seperti harga persatuan tadi. Oke. Kita lihat kembali. Potongan berada di kolom keempat. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Maka kita ganti dengan kolom indeks tersebut dengan kolom 4. Lalu kita enter. Maka dalam pembuatan rumus VLOOKUP kita harus memperhatikan data blok dan referensi kolom yang ingin dicari dalam pencarian data. Contoh kedua, misalkan terdapat penjualan minuman Pepsi. Oke. Maka untuk satuannya sama seperti yang pada rumus yang di atas, kita ketikkan VLOOKUP. Oke. Buka kurung lookup value yang mau kita carikan tabs. Oke. Kemudian untuk tabel array kita blok sehingga pada kriteria tabs tadi merupakan sudut paling kiri dari kolom yang menjadi dasar pencarian data. Kita blok sampai F. Jadi lookup value akan dicari melalui tabel array yang berdasarkan baris sebanyak 20 baris, mulai dari baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya sampai baris ke-20. Oke. Kemudian call index, kita lihat untuk satuan itu berada di kolom kedua, 1, 2. Maka kita isi dengan angka 2. Kemudian pernyataannya adalah false, jadi dia hanya menerima yang benar. Oke. Kemudian kita kunci datanya. Oke, kita blok sini, enter. Hasilnya adalah foto.
Misalkan hasil penjualannya adalah 15 botol. 15 botol. Harga persatuan kita akan ketikkan kembali rumus VLOOKUP. VLOOKUP buka kurung tabs table array adalah C3 sampai dengan F22. Kemudian call index number berada di kolom ketiga 1, 2, 3. Oke, pernyataan yang ambil adalah true, maka kita isikan false. Oke, kita kunci datanya, kunci kolom untuk buka value. Kemudian untuk table array kita kunci dengan kunci kolom dan kunci baris. Lalu kita enter, maka akan muncul harganya sebanyak 14.000. Oke, total rupiah kita tarik aja rumusnya dari atas. Oke, untuk kolom diskon sama seperti rumus yang tadi yang di atas, kita tarik aja langsung untuk copy rumus. Hasilnya sama, adalah diskonnya 20.000. Lihat tabs diskon 20.000, pas ya. Nah, sehingga total biaya kita tarik juga rumusnya dari atas tadi, hasilnya 190.000. Contoh ketiga, hasil penjualan sirsak. Untuk satuan sama seperti rumus yang tadi, kita tarik juga boleh. Satuan sirsak adalah kilogram, benar. Jumlah penjualan adalah 4. Oke, 4 kilo. Kemudian harga persatuan per kilo sirsak adalah 15.000. Total rupiah adalah 60.000. Diskon di sini apabila kita menarik rumus diskon, maka dia akan memberikan angka 3.000. Diskon 3.000 sebesar 3.000 rupiah apabila penjualan sirsak minimal adalah 10 kg. Jadi di sini untuk rumus diskon kita harus menggunakan pernyataan logikal if agar lebih tepat. Maka kita ketikkan di depan rumus VLOOKUP tersebut if. Kemudian pernyataannya logical test adalah jumlah. Jika jumlah melebihi atau sama dengan 10, maka dia akan mendapatkan potongan atau diskon harga sebesar 3.000. Namun jika tidak, maka potongan sebesar 0 rupiah. Enter. Sudah sesuai. Jadi karena jumlah penjualan sirsak hanya 4 kg, tidak mendapatkan diskon. Oke, cukup jelas. Untuk total biaya kita tarik seperti ini. Untuk mengingat, dalam penerapan fungsi VLOOKUP, nilai yang ingin dicari berdasarkan data tabel dengan penerapan kolom referensi yang menjadi acuan dalam pencarian. Demikian video tutorial hari ini saya buat. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Jika ada pertanyaan, kritikan, dan saran, dapat komen di bawah ini. Untuk lembar kerja Excel yang telah saya buat dapat di-download pada link di bawah ini. See you next time. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel saya terus berkembang, menciptakan kreasi-kreasi konten-konten yang menarik dan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.